Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali berjumpa dalam doa pagi. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya sedang melihat hamba-hamba Tuhan, jemaat yang antusias, yang luar biasa, yang memiliki hati yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya dalam waktu kurang lebih 15 menit, saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Yesus pulang kampung. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang terjadi ketika Yesus pulang kampung. Ya, kalau orang mudik pasti ditanya bawa oleh-oleh apa, ya kan? Kalau Pak Niko pernah tanya saya, Pak Ron pulang kampung enggak? Pak Usin, Pak Ron pulang kampung enggak? Ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, Yesus datang dari surga dan dia pulang, ya, kembali ke surga karena rumahnya itu bukan di bumi, Bapak Ibu. Ya, rumah kekalnya Yesus itu adalah di surga dan kita juga. Nah, sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa ketika Yesus pulang kampung ada sesuatu yang terjadi. Ya, nah Alkitab tidak mencatat waktu Yesus sampai di surga apa yang terjadi. Alkitab hanya memberikan kita gambaran bahwa Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya dan malaikat nampak kepada murid-muridnya. Malaikat berkata, apa yang kamu lihat Yesus yang terangkat ke surga ini akan nanti datang kembali dengan cara yang sama. Jadi ketika Yesus pulang kampung ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Nah, sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa ketika kita mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan Yesus kembali ke surga, maka kita tidak dibiarkan sendiri. Ya. Nah, saya baca singkat saja dalam Lukas mencatat dalam Injil Lukas pasal yang terakhir 24, ya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-50. Saya baca ayat ini bagi kita semuanya sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini luar biasa. Jadi waktu Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan janji bahwa sebelum naik ke surga, dia memberikan hal yang luar biasa kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan mengalami perkara-perkara yang besar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana ketika Yesus pulang kembali ke surga, apa yang terjadi. Jadi kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Yang pertama, agar Roh Kudus diutus. Alkitab berkata bahwa Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Seandainya Yesus hanya ada, tidak naik ke surga dan hanya ada di Yerusalem pada waktu itu, ya dia hanya melayani di skop Israel, ya dengan keterbatasan manusianya. Tetapi Yesus naik ke surga, Yesus pulang kampung, dan dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku akan menuntun kita, menolong kita. Bahkan Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, sesudah ia mengatakan demikian, Alkitab berkata, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kisah 1 ayat 9. Jadi luar biasa. Yesus berkata bahwa aku pergi kepada Bapa dan akan mengirim penolong yang lain, mengutus. Bapa mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukannya sekedar kuasa, bukannya sekedar dunamos, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai orang percaya, yang menyertai gereja Tuhan, yang menyertai kita semua sampai hari ini. Makanya Gereja Karismatik dan Pentakosta sesudah kenaikan Yesus itu mengadakan doa 10 hari.
Karena murid-murid harus menunggu di loteng Yerusalem 10 hari, dan sesudah itu mereka dipenuhi, mereka dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau Yesus tidak pulang kampung, kalau Yesus tidak kembali ke surga, maka penolong itu tidak akan diutus kepada kita. Tapi karena Yesus naik ke surga, Yesus kembali ke surga, maka penolong itu diutus untuk menolong kita. Parakletos, penolong, penghibur, akan menuntun langkah kehidupan kita. Nah, kita sedang masuk dalam 10 hari. Ini hari yang ketiga atau keempat, kita berdoa untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 lebih tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Nah, itu sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan tadi Ibu Mimi dalam doanya akan terjadi revival, kebangunan rohani akan melanda seluruh negeri. Walaupun tingkat kejahatan juga semakin meningkat, tapi ingat, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, tidak dapat dibendung oleh cara manusia. Bahkan setan pun tidak dapat menghentikan Allah berkarya dalam kehidupan orang percaya. Karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita untuk menolong kita, memampukan kita sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa, jemaat Tuhan yang diperlengkapi, yang dimampukan, ya, untuk sungguh-sungguh mengalami karya daripada Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus bagi orang percaya ada berapa hal. Yang pertama, mengajarkan segala sesuatu, ya, menuntun kepada seluruh kebenaran. Itu karya Roh Kudus, menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Allah. Jadi saya terlalu percaya, orang percaya yang dipenuhi, yang dipimpin, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia tidak hidup menurut kebenarannya diri sendiri, tapi dia hidup dengan kebenaran firman Allah, hidup dituntun oleh Roh Kudus, bahkan menginsafkan manusia dari segala dosa dan bentuk kecemaran. Nah, bohong kalau kita berkata, saya dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya masih dalam dosa. Roh apa yang memenuhi? Kalau orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti benar, karena dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus memampukan dia untuk hidup di dalam kekudusan, bukan dalam bentuk kecemaran. Kalau Roh Kudus, nah jadi perlu kita minta supaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan ini memenuhi seluruh kehidupan kita. Kapan kita pertama kali dan terakhir dipenuhi dan dilawat oleh Roh Kudus? Kalau orang percaya dikendalikan bukan oleh daging, melainkan roh, dia hidupnya di dalam kebenaran. Bahkan Roh Kudus memberi kita kuasa, power. Untuk apa? Menjadi saksinya. Karena Alkitab berkata, ya, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi power, kekuatan, itu Roh Kudus penting sekali dalam kehidupan kita. Makanya setiap hari kita harus minta, Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jadi kita harus membuka hati untuk dipenuhi, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan Alkitab berkata, Roh Kudus menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Ya, Alkitab berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, demikianlah firman Tuhan, dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, Alkitab berkata kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tolong garis bawahi, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau Roh Kudus ini menyertai kita selama-lamanya, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita harus bimbang terhadap sakit penyakit, terhadap masalah, terhadap apapun? Karena kita percaya penyertaan Tuhan itu bukan hanya masa lalu, bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita sampai Tuhan nanti datang kembali,
sampai Roh Kudus itu ya diangkat dari tengah-tengah kita, baru penyertaan Tuhan berhenti. Kalau kedatangan Tuhan sudah terjadi. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Jadi luar biasa, Yesus pulang kampung supaya Roh Kudus diutus dan mengajarkan sesuatu kepada kita. Itu Roh Kudus, menginsafkan kita dari segala dosa. Bahkan dikatakan memberi kita kuasa, ya, power, dunamos, kuasa untuk bersaksi. Masalahnya kita ini sudah diberlengkapi, sudah dikasih senjata, sudah dikasih kuasa, tapi tidak mau bersaksi. Berarti kita belum dipenuhi secara kepenuhan Roh Kudus. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orangnya menyala-nyala, berkobar, antusias, berapi-api, nggak mau diam. Ya, bukan hanya masalah pelayanan, tapi dalam segi pekerjaan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang yang antusias. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi bukan melayani Tuhan dulu baru roh menyala, tapi roh menyala dulu baru layani Tuhan. Kenapa? Kalau melayani Tuhan tapi rohnya tidak menyala, jadi problem dalam pelayanan, jadi masalah. Tapi kalau rohnya menyala, antusias, dia pelayanan, dia semangat. Oh, dia mau lakukan sesuatu, pekerjaan pun harus maju, ini harus dilakukan tanpa melihat kondisi keadaan yang ada. Orang mau kecewa kah, mau undur kah, kalau rohnya menyala, dia tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Jadi saya dorong kita pagi hari ini untuk kita sungguh-sungguh menangkap esensi daripada Yesus pulang kampung naik ke surga. Dia mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Yang kedua, ya, faedah atau manfaat daripada Yesus naik ke surga adalah supaya kita semakin dewasa, mendewasakan gerejanya. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, ya, Roh Kudus tidak diutus, Petrus tidak akan berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa. Walaupun sempat Petrus menyangkal, Alkitab berkata sebelum ayam berkokok, padahal Petrus itu seorang yang sanguin, tidak berpikir dulu, maju saja, ya kan? Baru dia ingat sudah ayam berkokok 3 kali, baru dia menyangkal Yesus. Nah, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, manfaat daripada Yesus naik ke surga yang kedua adalah mendewasakan gerejanya. Siapa gerejanya? Bukan gedung yang sedang ambruk ini, yang biasa dibangun Pak Tim jadi bagus kembali. Ya, ini bukan. Yang dimaksud gereja itu adalah saya dan kita semua. Ya, gereja yang dewasa, ciri-cirinya apa? 5 karakter yang dewasa menurut Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama, kalau gereja yang dewasa itu adalah gereja yang bertumbuh pesat. Perhatikan, waktu Yesus naik ke surga, Yesus pulang kampung, Roh Kudus diutus, gereja mula-mula terjadi pelipat gandaan, bertumbuh pesat. Bayangkan, Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Nah, saya jangankan 3.000, saya berkhotbah satu pun tidak ada yang bertobat. Ya kan? Jadi kita mesti bersyukur ini. Ini luar biasa. Jadi ciri-ciri gereja yang dewasa, ya, dengan Yesus naik ke surga, mendewasakan kita. Lalu gereja terus berkembang. Gereja tidak stuck. Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, supaya saya, Pak Usin, Pak Muiz, Om Sur, kita semua yang hadir pagi hari ini, dan tidak bisa sebut satu persatu, semakin dewasa, ya, kita semakin bertumbuh pesat, lalu kita makin berkembang, ya, bukan badannya yang berkembang ke kanan dan ke kiri, tapi pekerjaan Tuhan yang makin maju, hidup di dalam kekudusan, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu ciri gereja mula-mula loh, gereja yang dewasa, lalu hidup dalam persatuan, selalu ada kesatuan. Alkitab berkata, mereka yang berkumpul itu di bait Allah selalu berkumpul, berdoa, memecahkan roti, dan hidup dalam doa rukun satu sama lain. Ada kesatuan. Jadi Yesus pulang kampung supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita, memampukan kita dalam kebenaran, menguatkan kita. Yang kedua, mendewasakan gerejanya, mendewasakan kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Yang ketiga, Yesus naik ke surga
untuk memberdayakan gerejanya, ya, supaya kita ini berguna. Memberdayakan itu artinya bukan diperdaya, ya, beda ya. Kalau diperdayakan konotasinya kurang bagus. Tapi memberdayakan artinya apa? Berdaya upaya, mengupayakan dirinya. Apa yang harus saya buat pekerjaan Tuhan? Bagaimana nih komunitas bisa bertumbuh? Bagaimana nih pelayanan WBI, youth, teen, sekolah minggu, doa? Apa yang saya bisa buat pekerjaan Tuhan? Supaya saya pakai diri saya, mengusahakan dirinya supaya pekerjaan Tuhan itu bertambah maju. Itu berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, seperti yang tadi kita baca Kisah 2 ayat 41 sampai 47, bagaimana gereja mula-mula itu disenangi oleh semua orang karena mereka mencerminkan kehidupan luar biasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan mereka menjadi jawaban bagi tubuh Kristus. Nah, persoalannya apakah kita hari ini jadi tubuh Kristus yang egois? Udahlah, yang penting saya ke gereja, yang penting saya beribadah, yang penting saya aman, tidak berpikir tentang jiwa-jiwa, tentang orang lain di sana, yang di luar sana, yang mengalami persoalan. Ya, puji Tuhan, di Bekasi ini kami kemarin bayangkan komsel dewasa muda yang hadir ada 30 orang, ya. Kami lagi rintis komsel dewasa muda, ya, supaya ini waktunya masa penuaian. Anak-anak sekolah minggu juga mungkin bertambah. Saya percaya baik di Kedoya, di Kelapa Gading akan terjadi revival kebangunan rohani kalau pelayan, kalau anggota jemaatnya antusias. Kalau kita berpikir apa yang saya lakukan bukan buat mikirkan diri kita sendiri, tapi walaupun di tengah pergumulan kita harus berpikir pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti, tidak boleh stop dengan kondisi apapun. Gereja harus maju dengan kita diperdayakan, bukan memperdaya, ya, tetapi berdaya upaya, mengupayakan supaya pekerjaan Tuhan itu maju. Dengan apa? Talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Entah kita sebagai pendoa, entah kita sebagai tim besuk, entah kita sebagai bendahara, entah kita sebagai komisi kepala bidang, koordinator ibadah, apa saja, entah kita sebagai anggota awam pun biasa, kita harus berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju. Karena yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak boleh ditanam, tapi harus dikembangkan. Sehingga apa yang kita lakukan ini, dan Tuhan akan berkata nanti, "Sabaslah kau hambaku yang setia, masuklah sehidangan dengan aku." Karena kita melakukan tanggung jawab kita, tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Doa saya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, ya, Yesus pulang kampung, Roh Kudus diutus, dan kita didewasakan, dan yang ketiga, kita diberdayakan menjadi tubuh Kristus yang berguna, yang bermanfaat bagi pelayanan. Tuhan memberkati kita semuanya.